Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Tunjung Dwi Kusuma dengan dosen pembimbing Ibu Erlina Prihatnani SSI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Kreativitas Siswa dalam Operasi Hitung Bilangan Bulat dari Penggunaan Pipolondo Card dan Pipolondo Mobile. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah siswa SMPT Al-Falah belum dibiasakan pembelajaran open-ended, terutama pada materi bilangan bulat, sehingga tingkat kreativitasnya masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran open-ended dengan cara yang menyenangkan dan melatih kreativitas seperti penggunaan permainan Pipolondo Card dan juga Pipolondo Mobile. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui perbedaan kreativitas yang signifikan antara penggunaan Pipolondo Card dan juga Pipolondo Mobile, serta mengetahui penggunaan permainan manakah yang menghasilkan kreativitas siswa yang lebih tinggi. Nah, untuk batasan masalahnya sendiri, ada media yang digunakan adalah Pipolondo Card dan juga Pipolondo Mobile. Sedangkan untuk subjek penelitian dari penelitian ini adalah siswa jenjang SMP. Untuk kreativitas pada operasi hitung bilangan bulat, kemudian soal open-ended pada operasi hitung bilangan. Belum lebih dalam, mari kita mengenal terlebih dahulu mengenai kreativitas. Sedangkan definisi dari kreativitas sendiri sangatlah luas. Banyak ahli yang menyatakan bahwa kreativitas adalah suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan. Ada juga yang menyatakan bahwa kreativitas merujuk pada seseorang yang dapat menghasilkan suatu produk yang kreatif. Selain itu, beberapa pakar ahli seperti Sudarti pada tahun 2020 yang mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan seseorang dalam menemukan dan menciptakan suatu cara gagasan baru yang bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat. Nah, sedangkan menurut Utami Munandar pada bukunya yang berjudul Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, ia menyatakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkan dalam pemecahan masalah. Tak hanya itu, di dalam bukunya juga menyebutkan aspek-aspek kreativitas yang juga didukung beberapa ahli seperti Yeni Rahmawati dan juga Wahyudi yang menjelaskan mengenai 4 aspek kreativitas, yaitu yang pertama fluensi atau berpikir lancar, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak jawaban dalam waktu yang singkat. Sedangkan ada juga flexibility, berpikir fleksibel, kemampuan menghasilkan banyak ide dan menggunakan berbagai pendekatan untuk memecahkan masalah. Ada juga elaborasi, yaitu memperinci, yaitu kemampuan menjelaskan secara runtut dengan rinci berdasarkan pada prosedur jawaban yang sistematis. Dan juga ada originality, yaitu berpikir orisinil, kemampuan menggunakan hal yang baru, unik, atau strategi tidak biasa untuk memecahkan masalah secara tepat. Selanjutnya adalah definisi open-ended. Menurut Schroyer pada tahun 2013, beliau mengatakan bahwa open-ended adalah sebuah pendekatan pembelajaran dengan masalah terbuka yang dapat dijawab dengan banyak cara penyelesaian atau jawaban yang benar, beragam, dan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah. Contohnya dalam operasi hitung bilangan bulat, pemberian soal open-ended seperti contohnya, berapa saja pasangan bilangan yang jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai 10 dinilai lebih menantang dibandingkan dengan pemberian soal close-ended seperti berapa hasil penjumlahan dari 2 dan 8. Soal open-ended lebih menantang dan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi karena dibutuhkan kreativitas siswa untuk menemukan pasangan bilangan yang beragam dan tidak sekedar kemampuan hitung untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terdapat beberapa jenis permainan yang dapat digunakan untuk melatih kreativitas dalam operasi hitung, misalnya seperti Pipolondo Card dan juga Pipolondo Mobile yang memiliki karakteristik yang berbeda, di mana pada permainan Pipolondo Card dapat dimainkan secara hands-on, sedangkan pada permainan Pipolondo Mobile dapat dimainkan secara digital. Kedua permainan tersebut menghadirkan permasalahan open-ended mengenai operasi hitung bilangan bulat. Dalam permainan Pipolondo Card, pemain harus berpikir secara kreatif untuk menyusun bilangan-bilangan yang didapatkan dari kartu main, sehingga jika dioperasikan dengan operasi hitung, maka menghasilkan bilangan sesuai dengan kartu deck yang muncul. Terdapat banyak kemungkinan
jawaban sehingga permainan ini termasuk permainan yang menghadirkan permasalahan open-ended. Adapun pada permainan People on the Mobile, pemain harus dapat memilih bilangan ataupun operasi bilangan sehingga jika dioperasikan sesuai dengan bilangan yang diberikan. People on the Mobile menghadirkan permasalahan secara open-ended, secara bertahap dan sistematis melalui keberadaan level yang berbeda-beda dalam game ini. Dalam penelitian ini memiliki asumsi terdapat perbedaan kreativitas yang signifikan di mana siswa dikenai perlakuan permainan People on the Mobile secara signifikan akan memiliki tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diberikan permainan People on the Card. Nah, jenis penelitian dari penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain penelitian yaitu randomized control group pretest post-test design. Sedangkan untuk tempat penelitiannya sendiri adalah SMP IT Al-Falah Bandungan. Nah, untuk populasinya sendiri yaitu seluruh siswa SMP IT Al-Falah Bandungan dengan teknik pengambilan sampling yaitu probability sampling dengan jenis stratified cluster random sampling dengan diperoleh sampel yaitu kelas 8A dan juga kelas 8B. Mana kelas 8A ini untuk kelas eksperimen 1 yaitu People on the Card dan kelas 8B untuk kelas eksperimen 2 yaitu untuk People on the Mobile. Nah, untuk langkah penelitiannya sendiri yaitu yang pertama ada observasi, kemudian ada pengambilan sampel, kemudian ada pretest, dan juga selanjutnya akan dilakukan pelakuan dengan People on the Card dan People on the Mobile secara bertahap. Kemudian dilanjutkan dengan post-test, kemudian akan dilakukan pengolahan data, yang selanjutnya akan ada penyusunan laporan akhir dan sampai akhirnya penyusunan jurnal dan juga publikasi di jurnal. Untuk teknik analisis datanya sendiri, di mana nanti pretest post-test akan diuji dengan uji normalitas, di mana apabila data tersebut berdistribusi normal akan menggunakan uji parametrik, sedangkan bila tidak berdistribusi normal akan menggunakan uji non parametrik. Untuk uji parametrik yang kami gunakan adalah independent sample t-test, sedangkan untuk yang non parametrik akan menggunakan uji Wilcoxon untuk mengetahui beda ratanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Nah, di sini kita bisa lihat di rata tabel 2 yaitu rata data skor pretest dan post-test kedua kelompok sampel. Data tersebut menunjukkan bahwa nilai kreativitas pada semua kelas eksperimen pada post-test lebih tinggi daripada pretest. Data tersebut adalah data sampel untuk mendapatkan data peningkatan kreativitas yang signifikan yang akan dilakukan uji selanjutnya pada uji statistik. Nah, di sini dapat kita lihat di tabel 3 ini adalah hasil uji statistik kelompok eksperimen 1 yaitu kelas eksperimen People on the Card untuk data pretest dan post-test dalam aspek fluensi, elaborasi, dan juga kreativitas secara umum berdistribusi secara normal, sehingga nanti akan dilanjutkan dengan uji parametrik yaitu akan dilanjutkan dengan uji paired sample t-test, sedangkan sisanya menggunakan uji non parametrik yaitu dengan uji Wilcoxon untuk flexibility dan juga originality. Hasil uji rata menunjukkan bahwa penggunaan People on the Card dapat meningkatkan ketiga aspek kreativitas, yaitu fluensi, flexibility, dan juga elaborasi secara signifikan dan juga dapat meningkatkan kreativitas secara umum. Sedangkan pada hasil uji rata pada aspek originality tidak meningkat. Hal ini dikarenakan dalam permainan ini siswa dihadapkan dengan soal open-ended. Dalam satu kali permainan setidaknya muncul 36 kartu deck dengan bilangan berbeda, termasuk bilangan yang muncul pada soal tes, pretest maupun post-test. Sehingga siswa terlatih melakukan perhitungan berulang kali. Hal ini berdampak pada peningkatan kemampuan hitung pemain. Buktinya jumlah jawaban benar pada post-test jauh lebih tinggi daripada jawaban benar pada pretest. Selain itu, permainan ini mewajibkan pemain untuk menjelaskan secara detail kepada pemain lain ide penyusunan bilangan dan juga operasi hitung, sehingga secara detail kepada pemain lain ide penyusunan sehingga dapat menghasilkan bilangan yang sesuai dengan bilangan yang muncul pada kartu deck.
Selain itu, pemain diwajibkan untuk menjelaskan secara detail kepada pemain lain ide penyusunan bilangan operasi bilangan dan juga operasi hitung, sehingga dapat menghasilkan bilangan yang sesuai dengan bilangan yang muncul pada kartu deck. Hal ini memungkinkan pemain lain untuk mendapatkan ide baru, ide yang belum pernah dipikirkan atau juga digunakan. Adanya aturan main untuk pemain wajib menukarkan kartu main yang sudah digunakan dalam memberikan suatu hasil juga menjadi faktor kuat peningkatan aspek flexibility dan juga elaborasi. Hal ini dikarenakan siswa tidak hanya terbiasa dengan bilangan-bilangan tertentu saja. Keterbatasan bilangan yang diperoleh juga memaksa pemain untuk tidak hanya tergantung pada susunan operasi tertentu saja untuk dapat menentukan hasilnya. Misalnya ketika muncul kartu deck dengan bilangan 11, namun pemain tidak memiliki 3 atau 4 bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan 11, maka pemain tersebut harus menggunakan ide lain, misalnya dengan menggunakan operasi lainnya. Bahkan memperinci ide tersebut untuk mendapatkan jawaban lainnya. Meskipun demikian, permainan ini tidak dapat secara signifikan meningkatkan aspek originality. Hal ini dikarenakan skor untuk aspek ini diberikan ketika siswa memberikan susunan yang benar-benar berbeda dengan jawaban siswa lainnya. Sementara, meskipun soal ini merupakan soal open-ended, namun adanya aturan menggunakan bilangan yang hanya 1-9 dan hanya mengizinkan menggunakan 4 operasi hitung membuat soal ini memiliki jawaban yang terbatas. Itulah faktor yang menyebabkan tidak terjadinya peningkatan secara signifikan pada aspek originality. Selanjutnya pada hasil uji kelompok eksperimen 2 pada Bipolondo Mobile, pada uji beda rata menunjukkan hasil yang sama dengan kelompok eksperimen 1, di mana permainan Bipolondo Mobile secara signifikan dapat meningkatkan kreativitas pada aspek fluency, flexibility, elaborasi, dan pada kreativitas secara umum, namun tidak signifikan dapat meningkatkan pada aspek originality. Nah, selanjutnya kita dapat melihat di tabel 5, yaitu rekapitulasi hasil uji statistik perbandingan antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Perbedaan tingkat kreativitas dari penggunaan kedua permainan dilakukan uji statistik dengan data selisih antara pretest dan posttest. Pada perhitungan data yang berdistribusi normal, hanya aspek fluency dan flexibility yang menggunakan uji parametrik. Sedangkan pada sisanya akan menggunakan uji Wilcoxon karena data tersebut tidak berdistribusi normal. Semua uji beda rata menghasilkan nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga perbedaan perlakuan tidak menghasilkan perbedaan tingkat kreativitas yang signifikan. Tidak adanya dampak perbedaan kreativitas dari keduanya dikarenakan adanya beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah keduanya sama-sama menghadirkan soal-soal terkait operasi hitung bilangan bulat secara open-ended, yang menuntut pemain untuk melakukan perhitungan berulang kali. Selain itu, bilangan yang muncul pada pretest dan posttest muncul sebagai soal di kedua permainan tersebut. Jadi setidaknya siswa sudah punya pengalaman untuk memecahkan masalah tersebut. Faktor kedua adalah bagaimana keduanya menghadirkan proses belajar yang menyenangkan, dengan penyajian soal dalam jumlah relatif banyak, namun tetap menarik dan menantang untuk diselesaikan karena disajikan dalam bentuk permainan yang sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga minat siswa untuk memainkan kedua permainan ini tinggi. Faktor ketiga adalah adanya fakta bahwa perbedaan jenis permainan dalam bentuk pertandingan atau battle bukanlah menjadi faktor penting bagi siswa. Siswa dalam kelompok eksperimen 1 tetap merasa menikmati dalam permainan Bipolondo Card meski dimainkan dalam bentuk pertandingan. Begitu pula siswa dalam kelompok eksperimen 2 tetap merasa tertantang dengan perolehan skor individunya, meskipun tidak dalam rangka harus menang dari teman lainnya. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan Bipolondo Card dan Bipolondo Mobile dapat secara signifikan meningkatkan kreativitas siswa SMP IT Al-Falah Bandungan dalam operasi hitung bilangan bulat. Peningkatan secara signifikan terjadi pada aspek fluency, flexibility, dan juga elaborasi. Oleh karena itu, permainan Bipolondo Card dan Bipolondo Mobile dapat dijadikan sarana meningkatkan kreativitas siswa pada operasi hitung bilangan bulat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.